Juru selamat akan datang, akan turun. Walaupun saya seorang muslim, saya sangat mengimani itu. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kurang lebih sebulan 2 minggu ya kita nggak berjumpa di ruangan ini karena kami pelayanan di Banda Aceh sampai 0 kilometer. Dan puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang dikuatkan dan juga ada orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus lewat pelayanan kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya tertarik untuk membahas hal ini ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Pimpin lidah bibir hamba-Mu, supaya yang kukatakan semua menjadi berkat, semuanya bermanfaat membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi ini ada kiriman TikTok ya, seorang muslim yang dianya ini adalah wanita. Dan dia berdoa kepada Allah SWT. Dan waktu dia berdoa, dia dapat ilham atau wahyu bahwa mau kiamat katanya. Ya, mau kiamat. Dan yang luar biasanya lagi, katanya dia yakin kiamat nanti yang datang itu Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan Yesus Kristus? Karena dia bilang begini, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya yakin akan datang nanti Juru Selamat. Itu berarti kan Yesus Kristus. Saudara, kita saksikan langsung ya videonya ya. Nah, ini dia videonya. Kita semua harus hati-hati ya, lebih dekat pada Allah. Karena dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, melakukan pesta Halloween, dan barusan saya selesai berdoa minta petunjuk sama Allah, akan adanya kiamat. Kiamat seperti apa? Yang dimaksud di dalam petunjuk yang saya dapat, itu saya nggak tahu karena itu ada kuasa Allah. Apakah kiamat kecil atau kiamat besar? Karena jika memang Dajjal sudah ada di dunia, Juru Selamat akan datang, akan turun. Walaupun saya seorang muslim, saya sangat mengimani itu. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini orang Islam saja sudah mulai ya mendapatkan wahyu, ilham. Entah itu ilham dari mana, itu bukan urusan kita. Yang kita urusin adalah yang sesuai firman Tuhan bahwa Yesus akan datang. Nah, Pak, itu datangnya ilhamnya dari iblis. Lah, iblis mau menguntungkan kita. Ya, jadi yang saya di sini sangat terkagum ya, bahwa dia mendapat firasat atau mendapat penglihatan bahwa kiamat mau dekat, yang datang itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, kita baca di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul ayat 1, 10 sampai 11. Maksud saya pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, ya murid-muridnya ini merasa sedih, ya ditinggalkan oleh sang gurunya yang selama ini bersama mereka, dan mereka juga yakin itu adalah Tuhan mereka, makanya mereka sembah. Jadi mereka merasa sedih dan juga ada kekhawatiran, ya kalau ditinggalkan Yesus nanti bagaimana hidup mereka begitu. Makanya mereka bengong lihat ke atas. Datang 2 orang malaikat tadi yang berpakaian putih. Ngapain kau khawatir? Kurang lebih begitu. Ngapain kau bengong? Ya, Yesus yang naik ke sorga itu nanti akan datang kembali. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu muslim tadi. Ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Mungkin di sini ada polemik, saya tahu. Ada yang mungkin pemahamannya tidak sama dengan pemahaman yang lain, ya. Oh Pak, dia kan Islam, dia kan berdoa kepada Allah SWT, ya. Kok bisa Pak dapat ilham seperti itu? Saudara begini, Allah itu, Yesus Kristus itu, dia selalu, ya, menjumpai orang sesuai dengan kemampuan orang itu berpikir, ya, dan sesuai dengan pemahaman dia. Karena Tuhan tidak mau datang, ya, atau memberikan ilham kepada orang yang tidak memahami apa yang dia ilhamkan. Saya kasih contoh gini. Benarkah gambar Yesus itu seperti itu? Ya, sorry, di depan saya ada ini, ya. Gambar Yesus itu seperti itu. Benarkah seperti itu? Yesus itu, mungkin ada yang bilang, nggak seperti itu kali. Mungkin itu kan diingat oleh orang kurang lebih seperti ini, maka dilukis begitu, ya. Tetapi pertanyaannya, bukan ratusan, mungkin ribuan orang yang didatangi Yesus seperti di gambar itu. Itu bagaimana? Ya, saya mengambil jalan tengah, ya, supaya Anda paham. Yesus saya yakin nggak sama seperti di gambar itu. Saya percaya, ya. Karena pada waktu itu kan, waktu Yesus ada di bumi, belum ada foto gitu loh. Dan juga itu dilukis bukan waktu Yesus pas hidup disuruh berdiri, dilukis. Maksud saya waktu Yesus ada pada zaman itu gitu secara jasmani, bukan. Jadi setelah Yesus terangkat ke sorga, ya kan, berapa lama kemudian, ya, teringatlah orang-orang, ya, yang ahli-ahli lukis ini, dilukislah. Makanya lukisannya itu di Indonesia kadang berbeda dengan yang di Cina. Saya pernah lihat di Cina berbeda, ya, agak sipit matanya. Yang di Negro juga berbeda, yang di mana-mana berbeda. Jadi Tuhan selalu menyatakan dirinya sesuai dengan pemahaman orang itu tentang dirinya. Ya, makanya kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Kita bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan mau merendahkan diri, memperlihatkan dirinya sesuai dengan pemahaman kita dulu. Gitu loh. Karena pemahaman kita kan seperti itulah Tuhan Yesus. Ya, dia datang seperti itu. Coba kalau dia datangnya nanti seperti Pak Jokowi misalnya kan, ya kita bilang pasti Pak Jokowi gitu loh. Ya kan? Jadi Yesus itu dia sangat begitu maha baik sehingga dia tidak mau kedatangannya itu membuat orang menjadi kebingungan, ya. Jadi sesuai dengan pemahaman orang tentang dia datang seperti itu. Untuk awal, tapi selanjutnya kan kita percaya bahwa Allah itu roh sebenarnya kan, Yohanes 4 ayat 24. Jadi ini sesuai, ya, kedatangannya, ya. Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya
untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi itu diberitahu kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Apa itu? Sesungguhnya, ya, Yesus ini yang ngomong dalam konteks ini, sesungguhnya akunya huruf besar, ya, datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jadi jelas di sini, ya, di Wahyu 22 ayat 6 dan 7, ya, para nabi, hamba-hamba Tuhan, mereka dapat ilham seperti tadi juga, bahkan dapat penglihatan bahwa Yesus berkata, aku akan datang segera, gitu, ya. Coba kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kalau Anda lihat di Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan LAI, ya, di sana judulnya Kedatangan Tuhan, begitu, ya. Jadi di sini membicarakan di mana Kristus akan datang kembali. Nah, di situ dikatakan jangan kamu gelisah, kamu khawatir, kamu cemas tentang orang-orang yang meninggal, bla 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 bla. Nanti dia akan dikumpulkan bersama-sama Allah, kan begitu. Dan seterusnya dan sebagainya. Barulah di ayat 16 di sini dikatakan, ya, aku sendiri yang turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Nah, luar biasa, ya. Jadi akhir-akhir ini saudara banyak sekali tanda-tanda yang mengarah kepada kedatangan Tuhan. Saya tidak radikal mengatakan, oh, Tuhan datang tanggal sekian, tahun sekian. Tidak. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu makin hari makin nyata dan makin nyata. Dan saya yakin walaupun dia tadi beragama Islam, kalau dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti selamat. Terus kalau gitu, Pak, ya enak dong. Tetap aja orang itu Islam asal percaya Yesus. Iya, kalau dia sudah percaya Yesus, tentunya dia akan menggali kebenaran, betul nggak? Akan menggali kebenaran. Setelah dia nggak memahami kebenaran, pasti dia datang ke pendeta, datang ke gereja. Disitulah yang namanya pertumbuhan orang itu, ya. Pertumbuhan imannya, disitulah pertumbuhan imannya. Nah, saudara, makanya saya katakan tadi, ya, orang yang agamanya apapun, kalau dia percaya Yesus, mati, dia pasti masuk surga. Ya, kalau dia yakin bahwa Yesus Tuhan Allah, pasti masuk surga. Itu menurut Alkitab, ya. Nah, tadi kalau Anda mengatakan, wah enak aja dong. Tadi kan kalau dia meninggal, kalau dia masih hidup kan dia pasti mencari kebenaran, lanjutan, kan betul. Oke. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kurang lebih judulnya itu tentang Yesus, ya, sudah siapkan tempat kita di sorga, ya, gitu, ya, kurang lebih begitu, ya. Jadi setelah nanti selesai, katanya dia akan datang. Bukan berarti sekarang Tuhan Yesus di sorga terus menukang-nukangin membuat rumah. Bukan begitu maksudnya. Ini artinya begini, saudara. Karena ada orang yang salah paham. Oh, kenapa kamu belum meninggal? Rumahmu belum selesai. Ada lagi yang berkata, saya sudah meninggal. Tetapi sampai ke sana katanya rumah saya belum selesai. Saya rasa bukan begitu, ya. Jadi artinya di sini rumah itu ya semuanya pasti sudah ada. Karena gini loh, kalau Tuhan ngomong sepatah kata saja semua jadi, ngapain dia harus tukang-tukangi gitu loh. Itu kan nggak sesuai dengan kebenaran firman. Tapi ini kan ada artinya. Artinya begini, kalau tugasmu sudah selesai, ya, kalau
misimu sudah selesai, kamu sudah siap, ya, tempat sudah kusiapkan. Jadi artinya waktu, ini bicara waktu, bukan masalah bicara Tuhan Yesus tukang-tukangi buat rumah gitu loh, ya kan? Dia ambil paku, dia ketok-ketok itu kaso, bukan begitu ya? Ya, tentunya Anda paham maksud saya ya. Terus Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Matius 24, saudara, kalau di Lembaga Alkitab Indonesia jelas ya, konteksnya di situ bicara Yesus Kristus, ya. Jadi jangan lagi kita debat-debat, oh Pak nggak boleh ngomong Yesus, harus Yeshua Amasya, nggak boleh ngomong Allah, harus Yahweh, nggak boleh ngomong Allah, harus YHWH dan macam-macam, harus Adonai. Saudara, ya ada seorang ibu dari Amerika ngomong gitu ke saya sering. Terus saya bilang, ibu sekolah di mana? Saya sekolah teologianya di Indonesia. Jadi Alkitab saya Alkitab berbahasa Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia, bukan nggak bisa saya ngomong Yeshua Amasya, bukan nggak bisa saya ngomong Yahweh, bukan nggak bisa saya ngomong Adonai, bukan saya nggak tahu semua itu. Tetapi saya berbahasa Indonesia. Nanti kalau saya sudah ketemu orang Ibrani, ketemu orang Yunani, ya saya baru berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani. Kalau Tuhan kasih karunia untuk saya bisa mampu mengatakannya. Jadi jangan potong-potong. Ada orang bahasa Batak dipotong-potong. Isi guarmu. Siapa namamu? Dijawab orang itu. Nama saya, guarku Secar. Langsung dia bilang, udah berapa umurmu? Harusnya kan nungasa dia. Jadi dipotong-potong. Kalau bahasa Batak aja, Indonesia saja gitu. Kalau Ibrani aja, kalau Yunani aja, kalau Indonesia. Saya percaya bapak-bapak gereja yang dulu di Lembaga Alkitab Indonesia sudah betul-betul mereka itu bekerja keras dipimpin Roh Kudus untuk menerjemahkannya ini. Tentu kalaupun ada ya pemahaman-pemahaman yang mungkin menurut kita di zaman sekarang ini kurang tepat, itu tidak menghilangkan makna. Oke? Saudara, kita lihatlah ibu muslim tadi, saudara. Sekarang orang-orang muslim lagi dijamah Tuhan. Orang-orang muslim lagi dilawat Tuhan. Kami pelayanan di mana-mana, saudara. Bahkan poluan-poluan pakai kerudung berdatangan untuk didoakan. Ya, saya sampai sekarang di dalam roh saya itu bergelegak. Waktu saya sampaikan itu di khotbah, ada orang komen soalnya, Pak, kami mau Pak video itu. Ya, ada saudara, ada di HP saya ya. Tapi itu untuk kami ya, atau untuk orang-orang yang dekat saya kasih, yang saya tahu dia orang yang bisa menjaga rahasia. Banyak poluan-poluan pakai kerudung minta didoakan, dan kita doakan lagi supaya banyak lagi yang lain-lainnya. Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja. Biarlah kebenaran firman memberkati kami, sehingga kami siap sedia berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kami siap menyambut kedatangan Tuhan kapan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Allah yang kudus kami percaya. Amin.